Diva Indonesia Krisdayanti berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosak. Pasangan Krida ini diusung Partai Nasdem dan PDI Perjuangan maju di pemilihan Wali Kota Batu, Jawa Timur. Lalu bagaimanakah lika-liku perjalanan artis Krisdayanti dari panggung musik ke panggung politik dan juga bagaimana strategi pemenangan pasangan Krida ini? Kita sudah terhubung dengan Krisdayanti, calon Wali Kota Batu. Selamat sore Mbak Kade, terima kasih sudah menyempatkan waktu bergabung bersama kami di Berita Pilkada, Mbak. Terima kasih banyak. Semakin banyak ruang-ruang publik untuk saya menyapa, apalagi Metro TV yang selalu support langkah-langkah kami dari Kota Batu, kota kecil yang insya Allah juga berdampak dan ternyata sore ini bisa bersuara di Metro TV. Terima kasih. Mbak Kade, ini kan maju di pemilihan Kota Batu, Jawa Timur, dari artis ke panggung politik. Bagaimana sebetulnya lika-liku perjalanan dari kursi anggota DPR kemudian menuju kursi Wali Kota Batu? Ya tentunya pilkada ini bukan sekedar pemberian rekom seperti itu ya, bukan juga untuk konsolidasi, namun pilkada ini adalah momentum untuk bergerak bersama rakyat bagaimana calon-calon kepala daerah ini khususnya dari PDI Perjuangan diberikan dorongan untuk memiliki terus komitmen tinggi untuk hadir di tengah masyarakat, di jantung-jantung pusat masyarakat untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah rakyat. Dan ketika kami harus profesional dan juga teknokratik untuk memberikan solusi dan dari peran-peran kami masing-masing tentunya saya yakin dengan latar belakang pengalaman saya baik itu di dunia seni selama puluhan tahun dan juga di satu periode parlemen ini dengan tugas pokok fungsinya sebagai pengawas dan juga mengawasi anggaran dan juga membuat legislasi. Begitupun juga calon wakil kami nanti Mas Dewa punya pengalaman di legislasi sebagai legislator di 2 periode di Komisi 1. Artinya memang di sini tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap seluruh tokoh dan stakeholder yang juga berkompetisi, tapi juga ketika kali ini di pilkada kan dibutuhkan figur yang memang yang alhamdulillah selain saya putri daerah, saya asli kelahiran Kota Batu, ini adalah tugas yang sangat mulia, bertransformasi, berkompetisi dari legislatif menuju eksekutif di waktu yang sangat dekat. Nggak mudah dan nggak semua orang punya kesempatan seperti ini. Jadi pengalaman di legislatif itu menurut Mbak Kade sebagai modal begitu ya untuk kemudian bagaimana bisa berkiprah dan mengikuti pemilihan maupun juga kontestasi di kepala daerah Kota Batu ini. Ya, artinya kita juga sudah punya pengalaman yang tentu selain integritas kami juga pasti sudah punya ya seperti ceruknya gitu ya. Artinya saya di Malang Raya ini ketika saya bertemu dengan warga masyarakat Semalang Raya di 600 titik di 471 desa bersama relawan. Nah, artinya kan kami sudah punya modal sosial di titik-titik itu. Jadi tentu ada semangat dan juga memastikan jalan-jalan kemenangan itu karena mereka secara berkesinambungan dan senafas perjuangan gitu. Jadi tentu bukan saja modal sebagai anggota DPR kemarin memudahkan langkah saya, otomatis itu menjadi satu alasan juga. Tapi karena ini penunjukan yang sangat-sangat mulia, saya diberikan tugas dan kesempatan khusus untuk pulang membangun kota kelahiran saya dengan cara yang sangat-sangat istimewa seperti ini. Saya pikir nggak semua punya kesempatan yang sama. Bagaimana kita menggunakan kesempatan yang baik ini, ya seprofesional mungkin saya insya Allah akan lakukan sebaik-baiknya. Kesempatannya memang ada, tapi sebetulnya motivasinya apa untuk mau mengikuti kontestasi pemilihan Wali Kota Batu? Istimewanya adalah ketika kita menjadikan momentum untuk bersama-sama selalu untuk memberikan apa sih yang kita bisa berkontribusi untuk masyarakat. Artinya kalau di partai saya salah satu tugas mulianya adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Artinya partai memberikan keleluasaan bagi saya untuk tetap bisa mengabdi sebagai seorang seniman dan saya diberikan ruang yang begitu baik ya ketika saya masih boleh berperan di dunia seni. Sama seperti Bung Rano Karno gitu, Bang Dul gitu ya. Tetap aja Ibu Ketum melihat dia Dul gitu ya, maksudnya masih bisa berkarya di bidang masing-masing sebagai seniman.
Nah ini kan bukan sesuatu yang nggak ada artinya. Artinya saya juga tetap akan mengikuti satu konser besar di GBK tanggal 2 November. Jauh saya terima pekerjaan itu sebelum saya pastikan untuk running di pilkada kali ini. Jadi tentunya nggak bukan hal yang mudah dan tanpa difikirkan matang-matang sih oleh partai dan tentunya saya bersama keluarga. Tapi sebetulnya Mbak Kade yang tentu masyarakat ingin tahu gitu ya, apa sih sebetulnya menjadi concern Mbak Kade dan juga pasangan nomor urut 3 ini untuk mengikuti kontestasi ini dalam artian melihat permasalahan apa yang di Kota Batu sehingga itu yang ingin diselesaikan, itu yang ingin dituntaskan? Ya, memang di Kota Batu penting saat ini kita mendorong derajat kesehatan warganya supaya punya kesehatan yang lebih baik ya, akses kesehatan yang lebih baik. Dan satu-satunya jalan adalah meningkatkan performa layanan kesehatan. Di sini saya ingin terus terang insya Allah bila nanti ditugaskan, saya ingin di tahun pertama ini kita bisa membangun rumah sakit umum daerah dengan kualitas yang baik. Nah, terkait dengan pemerintah daerah yang seharusnya memberikan perhatian terkait penanggulangan sampah. Jadi ada tempat pemrosesan akhir di mana sudah menjadi isu nasional ketika analisa dampak lingkungannya mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya. Karena itulah kita mendorong supaya di 24 desa ini bisa dibangun tempat pembuangan sampah sementara dengan reuse, recycle, artinya kita bisa memastikan masyarakat punya tanggung jawab bahwa di tiap-tiap rumah itu ya dengan sosialisasi tentunya di tiap-tiap rumah ini diberikan edukasi bahwa sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 bahwa masyarakat harus memilah 30% sampah di rumah masing-masing sebagai tanggung jawab produksi di rumah tangga dan 70%-nya baru diarahkan ke tempat pemrosesan air. Kalau kita bicara sampah kan juga bukan kumpul terus angkut terus buang kan, tapi bagaimana dengan pengolahan sampah ini masyarakat juga bisa diberdayakan gitu dengan melalui bank sampah. Jadi memang sosialisasi seperti ini yang harus diterapkan ke warga. Di samping itu penguatan SDM-nya tentunya melalui pelatihan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan juga pariwisata. Jadi Kota Batu sebagai kota agropolitan yang sejuk tentunya memiliki potensi yang luar biasa. Jadi health tourism akan menjadi satu concern saya di awal-awal tahun bila mana kami dipercaya. Karena tentu dengan health tourism ini kita bisa membuat juga masyarakat yang datang ke Kota Batu bisa long stay untuk tinggal di Kota Batu. Dan dengan begitu kan peningkatan ekonomi baik itu nanti wismanya, baik itu perekonomian dampak UMKM-nya semua nanti akan ikut terangkat. Dan ini juga senafas dengan bagaimana kita juga mendorong calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 di Jawa Timur. Bu Risma jadi peran dan keterlibatan masyarakat itu menjadi perhatian khusus pasangan nomor urut 3 gitu ya. Nah Mbak Kade, bagaimana sebetulnya strategi Jitu untuk memenangkan kontestasi ini? Tidak ada hal yang paling signifikan untuk kami lakukan selain mendatangi secara langsung warga ya. Karena dengan kita secara humanis mengetuk pintunya door to door, kita melihat ekspresinya, kehangatan warga masyarakat Kota Batu yang begitu real, genuine menerima saya. Istimewanya adalah ketika mereka masih melihat saya sebagai seorang yang latar belakangnya keartisan gitu ya. Jadi ini menjadi daya tarik khusus sih Mbak ya. Ibaratnya saya nggak perlu pakai papan reklame, menyampaikan bahwa Bu Kade akan datang ke rumahnya dan membuat masyarakat jadi jauh secara spontan mendatangi rumah tersebut. Jadi karena kedekatan emosi itu yang membuat setiap arah belusukan saya menjadi sangat-sangat berdampak, bermanfaat untuk langkah
langkah-langkah kemenangan kita ke depan. Dan memang ini yang dilakukan oleh saya ketika 2018 saya melakukan bersama relawan, dan ini menjadi satu strategi yang paling jitu ketika kita melakukan komunikasi dan menjadikan masyarakat ini sebagai dorongan khusus untuk kita datangi. Tapi ya masa kampanye masih berlangsung, Mbak Kade. Ya, kami ucapkan selamat berjuang gitu ya dalam kontestasi pilihan ini. Harus direm karena kita harus mengikuti zonasi. Ya kan, harus mengikuti zonasi, artinya ketika saya nggak dapat zonasi di 3 kecamatan, di 1 kecamatan ini, karena kehadiran saya cukup menarik, jadi saya nggak boleh bikin keramaian di satu titik ini gitu. Jadi harus sesuai zonasi. Terima kasih banyak. Oke, sekali lagi selamat berjuang Mbak Kade di kontestasi pemilihan calon wali kota Batu. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Terima kasih banyak. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.